Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 29 akan menjelaskan tentang potensi dan pemanfaatan energi biomasa di Indonesia. Kami mengatakan saya dapat Teguh Pratama dengan NIM 1013-272, lalu ada Labib Al-Huda dengan NIM 1013-20132, lalu ada M. Aldi Sabri dengan NIM 1013-271, dan yang terakhir ada Rahel B. Girsang dengan 1013-277. Selanjutnya, bagian pertama adalah perkenalan. Cadangan minyak Indonesia yang semakin menipis memaksa Indonesia mencari energi alternatif untuk menopang pembangunan ekonomi. Diperkirakan, di masa depan, total konsumsi energi akan semakin meningkat, yang mana sebagian besar digunakan pada sektor transportasi. Salah satu sumber energi terbarukan adalah energi biomasa. Biomasa dapat diubah menjadi berbagai makanan dan energi. Biomasa dalam bentuk padatan dapat digunakan menjadi bahan bakar untuk memasak, tetapi juga dapat diubah menjadi bahan bakar gas dan cair dalam bentuk etanol dan biodiesel. Menipisnya ketersediaan bahan bakar fosil di Indonesia membuat pemerintah melakukan upaya dalam kegiatan teknologi konversi massa dan juga didukung dengan adanya peraturan tentang kebijakan dalam mempromosikan energi terbarukan. Oke, kita lanjutkan ke poin yang kedua mengenai pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Nah, dijelaskan bahwasanya Indonesia akan menjadi negara pengimpor minyak dalam kurun waktu 10-20 tahun mendatang. Sehubungan dengan era krisis yang akan datang, Indonesia harus mempercepat penggunaan sumber energi terbarukan termasuk biomasa dan energi panas bumi. Selain minyak, Indonesia harus segera mengekspor gas dan batu bara untuk mendapatkan pemasukan dari luar negeri. Untuk mempercepat pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia, Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi telah mengeluarkan draft kebijakan energi terbarukan untuk mempromosikan lebih lanjut pengembangan sumber energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan pengurangan GRK pada Juni 2002 yang lalu. Selanjutnya, kita disediakan tabel potensi energi terbarukan dan kapasitas terpasang di Indonesia. Kita akan terfokus pada panas bumi dan biomasa. Untuk panas bumi, kapasitas terpasangnya yakni 589 MW dengan pemanfaatan 3%. Sedangkan biomasa, kapasitas terpasangnya 178 MW dengan pemanfaatan sebesar 0,36%. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya kita harus segera mempercepat penggunaan energi terbarukan atau agar bisa bersaing dengan energi-energi yang lain, seperti minyak, gas, dan batu bara. Selanjutnya, kita disediakan tabel potensi residu biomasa utama sebagai sumber energi. Dapat kita lihat bahwasanya pohon karet memiliki produksi tertinggi yakni 41 juta ton per tahun di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Nah, untuk pohon karet sendiri biasanya akan dijadikan seperti bahan-bahan furnitur untuk rumah seperti lemari, meja belajar, tempat tidur, dan yang lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Indonesia menghasilkan 146,7 juta ton biomasa per tahun, atau setara dengan 470 GJ per tahun. Sumber utama energi biomasa di Indonesia adalah dari residu beras, pohon karet, residu gula, residu minyak sawit, dan sisanya berasal dari residu kayu dan tiner, residu penembangan, residu kayu gergajian, kelapa, dan limbah pertanian. Sumber biomasa ini dapat membantu memasok panas dan listrik bagi rumah tangga dan industri. Lalu selanjutnya ada pemanfaatan energi biomasa. Kayu bakar masih menjadi sumber energi utama untuk memasak di sebagian besar negara berkembang. Di Indonesia misalnya, selain minyak tanah dan gas, kebanyakan rumah di pedesaan masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Selain itu, energi biomasa juga dapat diubah menjadi energi mekanik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Meskipun energi biomasa di Indonesia sangat besar, tetapi pemanfaatannya masih terbatas pada perkebunan tebu dan kelapa sawit. Pemerintah telah menyeleksi beberapa program pengembangan masyarakat yang akan digunakan untuk mengintegrasikan energi surya,
biomasa, dan angin bagi pengelolaan skala kecil untuk berbagai hasil pertanian dan kelautan di daerah pedesaan. Biomasa juga dapat berasal dari limbah organik di kota. Kita tahu bahwa kota-kota besar menunjukkan kuantitas sampah harian yang besar, yang jika tidak ditangani maka sampah akan menumpuk. Berikut adalah perbandingan timbunan sampah untuk beberapa kota di dunia. Ada Sao Paulo, Washington, Bangkok, Quito, Abidjan, dan lain-lainnya. Tabel berikut menunjukkan besarnya, sedang, dan kecilnya volume sampah di kota. Sampah-sampah berikut bisa menjadi sampah yang dikonversi menjadi listrik, dan lain-lain. Selanjutnya adalah analisis permintaan penawaran. Sumber energi primer digunakan untuk memenuhi permintaan yang ada. Ini juga menunjukkan kemungkinan substitusi silang antara sumber energi dengan perangkat konversi yang berbeda. Dengan menerbitkan gambaran secara berkala, seseorang dapat menentukan strategi yang optimal untuk menentukan bauran energi yang terbaik dalam negeri, khususnya meningkatkan peran energi terbarukan seperti energi biomasa. Terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah potensi biomasa Indonesia diperkirakan mencapai 46,7 juta ton biomasa per tahun, atau setara dengan 470 gigajoule per tahun. Lalu yang kedua, penggunaan biomasa mencakup bagian yang luas, mulai dari memasak, elektrifikasi, perdesaan, dan pembuatan pupuk. Lalu yang ketiga, kebijakan pemerintah tentang wawasan energi hijau harus diimplementasikan. Dan yang terakhir, program pembangkit listrik terdistribusi dapat memberikan peluang yang lebih besar bagi energi biomasa dan berperan dalam membantu utilitas dan penyediaan tenaga bagi negara. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.